Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku The 5 Second Rule, Mel Robbins. Saat ini kita akan memasuki bab 4. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Mengapa peraturan ini berhasil? Sebuah kutipan. Anda bisa memilih keberanian atau kenyamanan, tetapi Anda tidak bisa memilih keduanya. Brené Brown. Oke, lanjut ke bukunya. Bertahun-tahun, saya menerima banyak pertanyaan mengenai 5 Second Rule. Saya ingin mengawali perkenalan Anda pada penggunaan peraturan dengan menjawab beberapa pertanyaan yang paling sering diajukan yang saya terima mengenai alat yang luar biasa ini. Apakah sebenarnya 5 Second Rule ini? Peraturan ini merupakan alat metakognisi yang mudah dan didukung oleh penelitian yang mampu langsung menciptakan perubahan perilaku yang abadi. Metakognisi hanyalah sebuah kata yang menarik untuk teknik apapun yang membantu Anda mengalahkan otak Anda agar dapat mencapai sasaran yang lebih besar. Bagaimana saya dapat menggunakan peraturan? Menggunakan peraturan ini tidak sulit. Kapanpun Anda merasa naluri untuk bertindak guna mencapai suatu sasaran atau komitmen, atau pada saat Anda merasa bahwa diri Anda ragu untuk mengerjakan sesuatu, sementara Anda tahu bahwa Anda harus mengerjakannya, gunakanlah peraturan. Mulailah dengan menghitung mundur dari diri sendiri. 5, 4, 3, 2, 1. Penghitungan itu akan membantu Anda fokus pada sasaran atau komitmen yang mengalihkan perhatian Anda dari kekhawatiran, pikiran-pikiran, maupun ketakutan di dalam pikiran Anda. Segera setelah Anda sampai pada hitungan 1, bergeraklah. Itu saja, mudah sekali. Tetapi, izinkan saya menegaskannya sekali lagi. Setiap kali ada sesuatu yang Anda tahu harus Anda kerjakan, tetapi Anda merasa tidak yakin, takut, atau tidak berdaya, kendalikan diri Anda dengan menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Hal itu akan membuat pikiran Anda tenang. Setelah itu bergeraklah saat Anda sampai pada hitungan 1. Menghitung dan bergerak adalah tindakan. Dengan mengajarkan diri Anda sendiri untuk bertindak, ketika biasanya Anda menghentikan diri Anda dengan berpikir, maka Anda dapat menciptakan perubahan yang mengagumkan. Menghitung mundur menghasilkan beberapa hal penting secara berturut-turut. Ia mengalihkan perhatian Anda dari kekhawatiran, memusatkan perhatian Anda pada apa yang harus Anda kerjakan, mendorong Anda untuk cepat bertindak, dan menyela kebiasaan Anda untuk ragu, berpikir berlebihan, dan menahan diri Anda sendiri. Bila Anda ingin mengetahui apakah peraturan berhasil bila Anda menghitung maju 1, 2, 3, 4, 5, bukan mundur, jawabannya adalah tidak akan berhasil. Tanyakan saja kepada Trent. Trent Krusell menulis di sosial medianya. Mel, tentang The 5 Second Rule, saya juga mendapati bahwa ternyata peraturan ini tidak berhasil jika saya menghitung dari 1 sampai 5. Bila saya menghitung maju, saya terpancing untuk menyatakan 6 dan tindakan pun tertahan. Saya harus menghitung dari 5 ke 1 karena kata berikutnya yang muncul dalam benak saya sesudah 1 adalah meluncur, dan jelas itu merupakan kata aksi, sekadar pendapat saya.
Sebagaimana yang ditemukan oleh tren, bila Anda menghitung ke atas, Anda akan terus menghitung. Bila Anda menghitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1, tidak ada lagi yang dituju setelah Anda sampai pada angka 1, sehingga Anda harus segera bergerak. Mengapa disebut 5 second rule? Saya sering mendapat pertanyaan ini. Seandainya saja saya memiliki jawaban yang lebih baik. Saya menyebutnya 5 second rule karena itulah hal pertama yang muncul dalam benak saya pada pagi pertama saya menggunakannya. Dan nama itu terus melekat. Ingat, malam sebelumnya saya menyaksikan peluncuran roket, lalu berkata kepada diri sendiri, aku akan meluncurkan diri dari tempat tidur, seperti roket. Keesokan paginya saya menghitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, karena itulah yang dilakukan NASA ketika meluncurkan pesawat luar angkasa. Saya mulai dengan 5 tanpa alasan tertentu kecuali bahwa rasanya memang itu jumlah waktu yang tepat untuk memberi kesempatan kepada diri saya. Saya pun menyadari bahwa ternyata di dunia ini ada banyak sekali the 5 second rule lain, seperti contohnya peraturan tentang memakan makanan yang jatuh ke lantai, jam lemparan 5 detik pada permainan basket permainan yang dimainkan Ellen DeGeneres di acara talk show-nya, dan tes 5 detik yang bisa Anda lakukan untuk mengetahui apakah permukaan trotoar terlalu panas bagi anjing Anda untuk berjalan di atasnya. Seandainya saya tahu bahwa peraturan akan tersebar ke seluruh dunia, mungkin saya akan menemukan nama yang lebih orisinil. Namun, bila dilihat ke belakang, semua 5 second rule ini mempunyai sesuatu yang sama. Mereka menuntut Anda untuk secara fisik bergerak di dalam waktu 5 detik. Gerakan fisik merupakan bagian yang sangat penting dari peraturan saya. Juga karena ketika Anda bergerak, fisiologi Anda pun berubah dan pikiran Anda mengikuti. Mungkin namanya bukan saja kebetulan, melainkan sebenarnya justru tepat karena mengacu pada waktu 5 detik lain di dalam kehidupan. Dan itulah yang menjadikan peraturan terasa jauh lebih akrab, universal, dan benar. Peraturan kedengaran seperti tagline Nike, Just Do It. Perbedaan antara Just Do It dan 5 second rule sederhana saja. Just do it adalah sebuah konsep. Itulah yang harus Anda lakukan. 5 second rule adalah sebuah alat. Bagaimana Anda membuat diri Anda melakukannya? Ada alasan yang membuat Just Do It menjadi tagline yang sangat terkenal di dunia dan bergema melintasi semua budaya. Tahukah Anda apa yang membuat tagline begitu berpengaruh? Karena kata just. Kata just ada dalam tagline karena Nike sadar akan sesuatu yang sudah sering sekali kita bahas dalam buku ini. Tepat sebelum kita bertindak. Tepat sebelum kita bertindak. Pertama-tama kita berhenti, lalu berpikir, just do it. Mengakui bahwa kita semua berjuang untuk mendorong diri kita untuk menjadi lebih baik dan melakukan lebih baik. Kita semua merasa ragu dan bergulat dengan perasaan kita sendiri sebelum kita terjun. Kata just mengatakan kepada kita bahwa kita tidak sendiri. Masing-masing kita mempunyai keraguan-keraguan kecil ini, yaitu saat persis sebelum Anda minta bergabung dalam pick up game yang sudah berlangsung. Saat Anda memikirkan apakah akan melakukan rangkaian latihan yang ketiga atau tidak, atau ketika Anda mulai merasa bimbang apakah akan tetap keluar untuk lari di bawah hujan yang turun rintik-rintik. Tagline tadi tahu bahwa Anda mempunyai alasan dan ketakutan, maka Nike memberi dorongan kepada Anda untuk menjadi lebih besar dari mereka. Ayolah, tidak usah dipikirkan, just do it. Saya tahu Anda lelah, just do it. Saya tahu Anda takut, just do it.
Tagline Nike mendorong Anda agar bergerak, melampaui keraguan itu dan masuk ke dalam permainan. Nike tahu bahwa ada kehebatan di dalam diri Anda yang berada di sisi lain dari alasan Anda. Kehebatan itu menggema kuat karena setiap kita masing-masing, bahkan seorang atlet olimpiade pun membutuhkan dorongan. Dan pada saat seperti itulah 5 second rule masuk. Peraturan adalah bagaimana Anda mendorong diri Anda sendiri ketika tidak ada pelatih, saingan, orang tua, penggemar yang menjerit-jerit, atau teman satu tim yang berada di sana untuk memberi dorongan kepada Anda. Dengan peraturan ini, Anda hanya 5, 4, 3, 2, 1 dari mendorong diri Anda sendiri. Apakah semua orang memiliki kesempatan waktu 5 detik? Iya, ada waktu untuk semua orang di antara saat Anda memiliki naluri untuk berubah dan saat pikiran Anda mematikan naluri itu. Pada waktu pikiran Anda mulai bekerja menentang Anda, dalam waktu sekejap, serangan pikiran dan alasan seolah tidak memukul dengan kekuatan penuh sehingga selama beberapa detik Anda tidak berbuat apa-apa. Waktu 5 detik kelihatannya berhasil untuk semua orang. Dengan demikian, silakan menggunakan waktu itu agar berhasil bagi Anda. Secara pribadi, saya perhatikan bahwa semakin lama saya menunggu antara dorongan awal saya untuk bertindak dan bergerak secara fisik, semakin keras alasan-alasan itu, dan semakin sulit bagi saya untuk mendorong diri saya agar bergerak. Sebagaimana yang disadari oleh Angela, keputusan 5 detik itu berubah menjadi 50 detik, lalu menjadi 500 detik ketika rasa takut semakin kuat. Sekarang dia memperlakukan 5 second rule seakan-akan otaknya akan hancur sendiri pada angka 0. Angela Ray Hughes menulis, "Saya hadir di sana dan harus berterima kasih kepada Anda atas ceramah yang Anda berikan. Sekarang saya sudah pulang ke Seattle dan ingin Anda tahu bahwa Anda telah menggerakkan saya untuk bertindak atas sesuatu yang selama ini saya tunda karena keraguan diri dan perasaan takut gagal yang sangat kuat. Saya sadar bahwa ternyata saya selalu menggunakan the 5 second rule dalam hidup saya tanpa mengetahuinya. Tetapi saya juga sadar bahwa 5 detik itu berubah menjadi 50 detik, lalu menjadi 500 detik ketika ketakutan semakin dalam. Anda mengajarkan kepada saya bahwa otak saya akan memadamkan rasa takut itu dalam waktu 5 detik. Oleh karena itu, sekarang saya memutuskan untuk memperlakukan the 5 second rule seolah-olah ia akan hancur sendiri akibat kurangnya penjelasan yang tidak baik pada angka 0. Jadi sebaiknya saya melakukan tindakan itu. Terima kasih Mel Robbins untuk kearifan Anda." Lanjut ke bukunya. Bila cara ini berhasil mempersingkat atau memperpanjang waktu, ubah peraturan sesuai kebutuhan Anda agar berhasil bagi Anda. Matt, seorang teman baik suami saya dan saya berlatih untuk lomba Talk Mother-nya yang pertama. Dia tinggal di New Jersey dan mengirimkan pesan ini kepada suami saya pada musim dingin yang beku. Dia mempersingkat waktu menjadi 3 detik karena dia memperhatikan betapa cepat pikirannya akan berusaha untuk menghentikan dia. Sampaikan kepada istrimu Mel bahwa the 5 second rule berhasil di sini. Aku sudah memperpendeknya menjadi 3 detik. Mengapa harus memikirkan kerumitan hidup bila Anda bisa bergerak maju hanya setelah 3 detik? Dalam 5 detik, saya pasti akan membuat paling tidak 2 alasan di dalam benak saya. Dalam 3 detik pikiran saya sudah menekan tombol pertama pada telepon saya untuk menggerakkan bola ke depan. Ketika saya bangun pagi ini, saya salah memeriksa termometer yang membutuhkan waktu 2 detik. Tetapi pada detik ketiga saya sudah mengenakan sepatu kanan saya. Seperti itulah sistem otak di otak Anda bekerja. Semakin lama Anda memikirkan sesuatu, semakin rendah desakan yang Anda rasakan untuk bertindak. Kita hebat di dalam membodohi diri kita sendiri untuk tetap berada di tempat kita saat ini.
Segera setelah dorongan untuk bertindak itu muncul, Anda mulai mencari-cari alasan. Itulah sebabnya Anda harus bertindak lebih cepat, agar Anda dapat membebaskan diri dari alasan-alasan sebelum pikiran Anda menjebak Anda. Untuk apakah saya dapat menggunakan peraturan? Selama bertahun-tahun, kita sudah mendengar banyak sekali contoh bagaimana orang-orang menggunakan peraturan guna meningkatkan kehidupan, relasi, kebahagiaan, dan pekerjaan mereka. Namun, tiap-tiap contoh itu masuk ke dalam salah satu dari 3 kategori tertentu bagaimana Anda dapat menggunakan peraturan. Anda dapat menggunakan peraturan untuk mengubah perilaku Anda. Anda dapat menggunakan peraturan untuk mendorong diri Anda menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru, menarik Anda keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang merusak, serta menguasai kemampuan untuk memonitor dan mengendalikan diri agar Anda dapat lebih menyadari apa yang Anda lakukan dan lebih efektif di dalam relasi Anda dengan diri sendiri maupun orang lain. Anda dapat menggunakan peraturan untuk bertindak dengan keberanian sehari-hari. Anda bisa menggunakan peraturan untuk menemukan keberanian yang Anda butuhkan guna melakukan berbagai hal yang baru, menakutkan atau tidak pasti. Peraturan akan menenangkan keraguan diri Anda serta membangun kepercayaan diri saat Anda mendorong diri Anda sendiri untuk mengejar hasrat Anda, membagikan ide-ide Anda di tempat kerja, menjadi relawan untuk proyek-proyek yang membuat Anda berkembang, menciptakan seni Anda sendiri, dan menjadi pemimpin yang lebih baik. Anda dapat menggunakan peraturan untuk mengendalikan pikiran Anda. Anda dapat menggunakan peraturan untuk menghentikan serangan pikiran negatif dan kekhawatiran yang terus-menerus membebani Anda. Anda juga bisa menghentikan kebiasaan merasa gelisah dan mengalahkan ketakutan Anda. Pada saat Anda memegang kendali atas pikiran Anda akan mampu memikirkan berbagai hal yang membuat Anda gembira, bukan memusatkan perhatian pada pikiran negatif. Dan itu, menurut pendapat saya, merupakan cara paling ampuh untuk menggunakan peraturan. Mengapa sesuatu yang begitu sederhana menjadi ampuh? Peraturan menjadi ampuh karena ia sangat sederhana. Ada begitu banyak cara licik yang digunakan oleh otak Anda untuk mematikan desakan bertindak dalam diri Anda. Sebagian besar peneliti, profesor, dan pemikir favorit saya sudah menulis berbagai buku yang laris tentang menyampaikan ceramah TED Talk yang menjelaskan bagaimana pikiran kita mengkhianati kita dengan trik-trik yang tidak ada habisnya, termasuk pikiran kognitif, paradoks pilihan, sistem kekebalan psikologis, dan pengaruh lampu sorot. Pelajaran yang saya dapatkan dari peneliti-peneliti hebat ini adalah bahwa pada saat Anda ingin berubah, mematahkan kebiasaan, atau melakukan sesuatu yang sulit atau menakutkan, otak Anda berusaha untuk menghentikan Anda. Pada dasarnya, pikiran menipu Anda untuk memikirkan sesuatu secara mendalam, dan pada saat Anda terjebak untuk melakukan hal ini, Anda akan terperangkap oleh pikiran-pikiran Anda. Pikiran Anda memiliki jutaan cara untuk membujuk Anda agar tidak bertindak. Itulah alasan neurologis mengapa sulit sekali untuk berubah. Seperti yang sudah saya jelaskan pada bab 1, perubahan menuntut Anda untuk melakukan hal-hal yang tidak pasti, menakutkan, atau baru. Otak Anda memang tidak akan membiarkan Anda melakukan hal-hal seperti itu. Otak Anda takut pada segala sesuatu yang rasanya tidak pasti, menakutkan, atau baru, sehingga apapun yang akan dia lakukan, guna menghalangi Anda untuk melakukan semua itu. Ini adalah bagian dari perangkat keras Anda, dan sikap ragu ini terjadi dengan sangat cepat.
cepat. Itulah sebabnya mengapa Anda harus bertindak lebih cepat lagi untuk mengalahkannya. Peraturan mengimbangi dan merupakan contoh dari beberapa prinsip yang kuat dan terbukti dalam psikologi modern. Keinginan untuk bertindak, pusat kendali internal, fleksibilitas perilaku, prinsip maju, ritual mulai, peraturan emas kebiasaan, kebanggaan yang murni, tindakan yang disengaja, rencana jika, kemudian, dan pengaktifan energi. Di dalam buku ini, Anda akan mempelajari lebih banyak tentang prinsip-prinsip ini, sambil kita membahas lebih dalam lagi mengenai cara-cara Anda dapat menggunakan peraturan pada bidang-bidang tertentu dalam kehidupan Anda. Bagaimana satu peraturan dapat berhasil pada begitu banyak bidang kehidupan saya? Sebenarnya, 5 second rule hanya berhasil pada satu hal, Anda. Setiap kali Anda menghentikan diri Anda sendiri dari perubahan dengan cara yang persis sama, yaitu Anda ragu-ragu, setelah itu Anda berpikir terlalu berlebihan, dan akhirnya Anda mengunci diri di dalam penjara jiwa. Momen ragu itu adalah pembunuh. Keraguan akan mengirimkan sinyal stres kepada otak Anda. Bendera merah yang menandakan ada sesuatu yang salah, dan otak Anda masuk ke keadaan perlindungan. Dengan cara inilah kita diatur untuk gagal. Bayangkanlah hal ini sejenak. Anda tidak selalu ragu. Sebagai contoh, Anda tidak ragu ketika menuangkan secangkir kopi pada pagi hari. Anda tidak ragu saat mengenakan celana jeans Anda. Anda tidak ragu ketika menyalakan televisi. Anda tidak ragu untuk menelepon sahabat Anda. Anda sama sekali tidak berpikir. Anda hanya mempunyai naluri untuk menelepon teman Anda. Kemudian Anda mengangkat telepon dan menghubungi mereka. Namun, ketika Anda ragu tepat sebelum melakukan kunjungan kepada klien atau membalas pesan seseorang, keadaan itu membuat otak Anda berpikir bahwa pasti ada sesuatu yang salah. Semakin lama Anda berpikir tentang kunjungan kepada klien itu, semakin kecil kemungkinan Anda akan melakukannya. Sebagian besar dari kita bahkan tidak menyadari betapa seringnya kita ragu karena kita terlalu sering melakukannya sehingga menjadi kebiasaan. Berikut ini adalah bagaimana tim menjelaskan mengenai situasi ini setelah menggunakan peraturan. Terus terang, menurut saya peraturan sangat kuat karena dengan meletakkan peraturan pada puncak pikiran Anda akan memudahkan Anda untuk memproses dan mulai melakukan aktivitas yang biasanya Anda abaikan. Anda juga selalu mengatakan, masa bodoh aku lebih memilih ini. Jadi, peraturan kuat karena ia membantu Anda menghancurkan pola-pola pikiran yang biasanya melekat untuk melakukan tindakan serta memudahkan saya melakukannya dengan aman. Sungguh, mengapa dulu saya takut melakukan sebagian dari tindakan yang sekarang saya lakukan? Padahal, apa yang saya lakukan atau tidak lakukan tidak akan membuat dunia ini berakhir. Akan tetapi, apa yang akan segera Anda ketahui adalah bahwa momen ragu juga dapat digunakan untuk memberikan manfaat bagi Anda. Setiap kali Anda mendapati diri Anda diliputi keraguan, itulah saatnya Anda mendorong. Waktu 5 detik sudah terbuka dan tibalah saat untuk 5, 4, 3, 2, 1. Guna mendorong diri Anda maju dan menjadi lebih besar daripada alasan-alasan Anda. Melihat hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1 bisa menjadi pengingat yang jelas pada peraturan dan nilainya yang penting. Art menggantung angka-angka itu pada dinding kantornya agar dirinya tetap termotivasi dan bergerak maju sepanjang hari di tempat kerja. Art Frey mengirimkan gambar tambahan terbaru di kantor saya. Terima kasih Mel, peraturan ini sudah mulai mengubah hidup saya dengan cara yang positif. Apakah peraturan juga dapat menciptakan perubahan perilaku untuk selamanya?
Peraturan akan mengalahkan sistem kerja otak guna membantu Anda memenangkan pertarungan dengan perlawanan pada saat itu. Namun, tahukah Anda tentang yang lain? Dengan berjalannya waktu, sementara Anda mengulang penggunaan peraturan, Anda juga menghancurkan sistem tersebut. Satu hal yang tidak disadari oleh kebanyakan dari kita adalah bahwa pola-pola berpikir seperti khawatir, meragukan diri sendiri, dan takut hanyalah suatu kebiasaan, dan hanya mengulangi pola-pola berpikir seperti ini bahkan tanpa menyadarinya. Bila segala sesuatu yang Anda lakukan untuk merusak kebahagiaan Anda merupakan sebuah kebiasaan, itu berarti Anda dapat mengikuti hasil riset terbaru untuk menghentikan kebiasaan-kebiasaan. Menunggu, meragukan, menahan, diam tidak berbicara, merasa tidak aman, menghindar, khawatir, berpikir berlebihan. Ada sebuah peraturan emas kebiasaan yang sangat mudah. Agar dapat mengubah setiap kebiasaan buruk, Anda harus mengganti pola perilaku yang Anda ulangi. Saya akan menjelaskan mengenai hal ini secara lengkap pada bagian 4 buku ini. Saya akan mengajarkan kepada Anda cara menghilangkan kebiasaan batin seperti khawatir, gelisah, panik, dan takut dengan menggunakan 5 second rule yang digabungkan dengan semua hasil penelitian terbaru. Untuk saat ini, yang perlu Anda ketahui adalah 5 second rule dan trik menghitung mundurnya 5, 4, 3, 2, 1. Lakukan. Akan menjadi pola perilaku Anda yang baru. Bukan menahan Anda, hitungan 5, 4, 3, 2, 1 yang Anda lakukan justru akan mendorong Anda untuk maju. Perhitungan mundur itu jugalah yang oleh para peneliti disebut sebagai ritual mulai. Ritual mulai akan mengganggu pola kebiasaan buruk Anda dan memicu munculnya pola-pola baru yang baik. Bila Anda sudah menguasai peraturan, Anda akan memprogram ulang pikiran Anda. Anda akan mengajarkan pola-pola perilaku yang baru kepada diri Anda sendiri. Alih-alih gagal karena khawatir, ragu, dan takut, Anda justru akan mendapati diri Anda secara otomatis bertindak dengan berani. Lama-kelamaan, seiring dengan semakin banyaknya langkah maju yang Anda ambil, Anda akan menemukan sesuatu yang lain, yaitu kepercayaan diri serta kebanggaan yang nyata terhadap diri sendiri. Perasaan yang asli yang muncul saat Anda menghargai sasaran-sasaran Anda dan meraih kemenangan-kemenangan kecil yang berarti bagi Anda. Apapun yang menurut anggapan Anda sudah melekat, termasuk kebiasaan-kebiasaan, pikiran, dan kepribadian Anda sebenarnya, semua itu bersifat fleksibel. Implikasi yang timbul oleh pendapat ini terhadap kehidupan Anda sangat mengerikan. Anda dapat mengubah pengaturan mental gagal dan kebiasaan Anda membuat keputusan 5 detik satu demi satu. Keputusan-keputusan kecil itu semakin memperbesar perubahan yang terjadi pada diri Anda, apa yang Anda rasakan, serta cara hidup Anda. Ubahlah keputusan Anda, maka Anda akan mengubah hidup Anda. Dan apa yang mampu mengubah keputusan Anda lebih dari apapun? Keberanian. Bila Anda memiliki keberanian untuk mulai apapun, Bila Anda memiliki keberanian untuk mulai, Anda pun akan memiliki keberanian untuk berhasil. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian satunya. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian 2, yaitu kekuatan keberanian. Untuk bagian 2 ini akan dimulai dengan keberanian sehari-hari. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.